Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in wujidat tammatan qubilat wa sa'iru amalih, wa in wujidat naqisatan ruddat wa sa'iru amalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Kamis, seperti biasa rutinan kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dan puji syukur kita kepada Allah yang sebesar-besarnya masih bisa pada malam hari ini menyampaikan kita dalam umur yang ada pada badan kita, sehat walafiat pada badan kita, sehingga sampailah kita pada detik ini malam duduk di sini dalam rangka belajar bersama, mengingat kembali pelajaran kita sama-sama, menambah keilmuan dalam ibadah kepada Allah, yang semoga umur yang Allah berikan dipergunakan dengan sebaiknya, kesehatan yang Allah berikan dimesti-gunakan dengan semestinya, segala nikmat yang Allah berikan telah kita pergunakan dengan semestinya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Salawat merangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam ini menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang nantinya bernaungkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin pengajian rutinan kita malam Kamis ba'da maghrib menjelang Isya. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syekhul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala, dan adapun kesempurnaannya ruku itu di dalam 3 perkara sampai pada ruku. Pertamanya bahwa engkau ratakan belakangmu dan jangan engkau tundukkan dan jangan pula engkau tinggikan. Artinya rata menurut standar kita. Kalau memang bawaannya sudah bungkuk, kayak badan saya ini bawaannya sudah bungkuk, berdiri pun saya bungkuk undangan kata orang Banjar. Ya, bawaannya sudah bungkuk dah. Kalau kata istilahnya Ustadz Wahab tuh berdiri tegak tuh seperti huruf alif. Kalau saya tidak mampu, alif terbingkok dikit lah, karena memang awaknya sudah begitu. Nah, jadi macam itu ya. Artinya standar orangnya rukuk tuh jangan dibuat-buat. Ada yang rukuk tuh meliwati batas batas lutut nih. Nah itu tuh terliwat tuh. Ada tuh, kita perhatikan hari Jumat, ada sembahyang dan perhatikan orang sembahyang. Iya, sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah. Ada aku perhatikan terlewat pada lutut tuh lewat standar tuh, pasti terbungkuk dari yang ada, melebihi itu. Mana kesempurnaannya itu dalam asrarus shalah nih, jangan terlalu ditundukkan, jangan pula terlalu tinggi, tidak sampai pada lutut. Standarnya macam mana di poin kedua? Bahwa engkau hantarkan kedua tanganmu atas 2 lututmu, dan bahwa engkau hunjurkan, maksudnya hunjurkan itu julurkan segala anak-anak jarimu ke kiblat. Maksudnya menjulurkan jari ke kiblat itu bertempat pada lutut. Artinya tidak begini, tidak pula begini. Praktik tuh menjulurkan tuh seperti ini antara ke lutut, tidak begini, tidak pula begini, tidak pula terlalu tinggi seperti ini kada sampai, kecuali kalau memang darurat orangnya. Terlalu bungkuk osteoporosis, jangan dipaksa.
Jangan pula melewati pada lutut. Ada yang sampai kayak gini tuh, itu terliwat tuh, terliwat. Artinya di luar daripada bahasa kesempurnaan. Julurkan segala jari itu untuk menghadap kiblat, artinya bertepatan dengan lutut seperti ini. Jangan begini keigiannya. Kenapa? Begini boleh tidak? Boleh, tapi di luar daripada bahasa kesempurnaan tadi. Kalau nak sempurna seperti itu. Dan poin ketiganya, bahwa tumakninah engkau di dalam ruku. Yang dua poin tadi itu bukan bahasa wajib, tapi yang satu poin tumakninah tadi itu bahasa wajib, karena tumakninah di dalam mazhab kita Syafi'iyah masuk dalam rukun. Artinya secepat-cepatnya orang sholat tarawih, kita tarawih yang biasa nih, kalau sholat waktu kita biasalah standar. Ini tarawih yang kita lihatkan. Secepat-cepatnya orang tarawih dalam gerakan rukun fi'liyah, jangan meninggal tumakninah. Kalau sudah meninggal tumakninah, kalau saya bulik saya sama ada dapat ceritanya tuh. Kenapa tumakninah masuk dalam rukun? Atau sholat wajib parah lagi nih kalau sampai hilang tumakninahnya. Jadi secepat-cepatnya, sewasal-wasalnya bacaan, tumakninah dalam gerakan itu, khusus yang kita bahas malam hari ini dalam ruku, itu hukumnya wajib karena masuk dalam rukun, bukan hanya sekadar kesempurnaan, tapi memang perkara yang harus dipenuhi. Kalau masalah menjulurkan tangan menghadap kiblat tadi, itu bukan kewajiban, masuk dalam tahap kesempurnaan. Kalau tidak seperti itu, tangannya tidak sempurna aja. Nah, tapi kalau tumakninah itu wajib hukumnya. Kalau tidak tumakninah di dalam ruku, sujud, i'tidal, maka tidak sah sembahyangnya karena meninggal rukun. Nah, seperti itu. Dan ketiganya, bahwa tumakninah engkau di dalam ruku dan engkau baca tasbih serta ta'zim dan tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesempurnaan. Kalau tidak dibaca pang tasbihnya tuh, umpama nih terliwat mengikut imam nih, baru kita sampai ke bawah nak sujud nih, sampai ke bawah, imam sudah bangkit dah ke atas, Allahu Akbar, tidak sampai itu baca, tapi tumakninah masih sempat, sah dak sembahyangnya? Sah. Karena bacaan di dalam sujud itu bacaannya hukumnya sunnah, perbuatannya yang wajib, sujudnya yang wajib, bacaannya sunnah. Dia tidak termasuk rukun akwal. Bacaan di dalam sujud tuh yang masuk dalam rukun akwal itu yang bangsa perkataan, takbiratul ihram, minggu kemarin kita bahas ya. Habis takbiratul ihram apalagi Fatihah, habis Fatihah tahiyat, habis tahiyat salam. Nah itu yang masuk rukun toh. Jadi salam jangan silent, ini dasar karena dia masuk dalam rukun qauli. Salam pertama itu sah. Salam kedua nak ada berbunyi tidak apa-apalah. Jelas salam pertama itu wajib hukumnya karena itu yang mengakhiri daripada sembahyang. Dan adapun kesempurnaannya sujud lagi pulang nih, itu di dalam 3 perkara. Pertamanya, bahwasanya sujud engkau dengan anggota yang 7. Ini sudah lazim di mazhab kita Syafi'iyah. Ulama kita tuh terbagi 2 dalam menyikapi sujud nih, anggota sujud. Ada yang mengatakan 7-7-nya wajib, ada yang mengatakan dahi saja yang wajib. Cuman terlepas daripada itu semua, saya lebih senang mengikut kepada yang 7-7-nya nih, selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur, saya mengikut yang pakai jidat tadi. Artinya selama jidat kita masih sampai, tangan tuh umpama sudah kesemutan, kaki itu yang harus menghadap kiblat tidak sanggup lagi, kalau mungkin rematik ya tidak apa-apa, luruskan aja. Atau memang berlurus pun tidak sanggup, lipat aja, tidak apa-apa. Itu yang penting dia sampai ke tempat sujud. Itu tuh makanya ada hikmahnya juga. Apa perbedaan ulama nih? Jumhur mengatakan ke-7-7-nya tadi diumpatakan dalam anggota sujud. Mana anggota sujud yang 7 itu? Pertama jabhah, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua
asabi'ir rijlaini, anak-anak jari, seluruh anak-anak jari lah, anak jari kaki, kedua kaki. Jadi juga sampai ke tempat sujud sunnahnya bebingkok menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu jadi. Tapi kalau sakit jangan dipaksakan, kan tadi bahasanya sunnahnya tuh yang penting inya sampai. Nah, dalam perkara anggota 7 sujud nih hendak kita anu benar. Ada laki-laki dulu, laki-laki. Bagi laki-laki dalam 7 anggota sujud nih, dalam kesempurnaan sujud, ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada pula yang sunnah tertutup. Sunnah tertutup itu pun dua bahasanya dalam fikih. Ada yang ulama mengatakan sunnah tertutup, ada yang mengatakan boleh tertutup, itu bahasanya aja. Namun terlepas daripada sunnah ataupun boleh, itu tidak mengefek kepada kebatalan, ya enggak? Karena bahasanya sunnah dan boleh. Tapi kalau sudah bahasanya wajib, jangan dilanggar. Ada dalam sujud tuh yang wajib terbuka. Apa dia yang wajib terbuka? Jabhah. Nih dahi wajib terbuka. Kalau songkoknya kayak Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, tidak apa-apa waktu ceramah gini. Tapi kalau waktu sembahyang tarik ke atas. Sama lah kalau pakai apa namanya imamah ya, pakai gulang jurang. Gulang di sini dan anunya sampai sini. Tapi kalau nak sembahyang tarik ke atas. Biar dehi itu tersampai kepada tempat sujud karena itu perkara yang wajib. Wajib terbuka. Satu tuh wajib terbuka. Yang wajib tertutup mana? Kedua dua lutut. Kalau andai kata semua tempat sujud itu wajib sampai ke tempat sujud secara terbuka, batal kita sembayangan. Paksa narik dulu tepih nih, nurunakan nalin tohot itu aurat, ya kan? Makanya lutut wajib tertutup. Bagaimanapun ceritanya, lutut wajib tertutup. Wajib terbuka, wajib tertutup. Sunnah terbuka yaitu bagi laki-laki kedua telapak tangan dan kedua kaki, sunnah terbuka. Artinya ketika kita ikuti sunnah hukumnya dapat kita kesunahannya. Ustadz, memang sunnah berarti boleh ditutup? Boleh ditutup. Buktinya boleh, mana dia? Andai kata dia wajib terbuka keseluruhannya sampai ke tempat sujud, maka kita tuh batal sembahyang pakai cincin. Karena cincin menghalangi nih cincin, menghalangi perut jari. Nah, ini mazhab Syafi'iyah yang aku bahas nih, karena menghalangi perut jari nih, cincin yang ada. Tidak sah kita sembahyang bercincin, tapi nyatanya sah-sah aja. Padahal tuh telapak tangan kita terhalang cincin sebagian. Tapi kenapa boleh? Disitulah membuktikan kalau kalam ulama itu benar. Kata ulama sunnah saja tertutup. Andai kata dalam situasi yang bersangatan dingin, seperti mungkin ketika berada di Mekah atau apa, boleh saja pakai kaos kaki, boleh saja pakai kaos tangan, karena itu perkara yang sunnah terbuka. Ketika dibuka sunnah hukumnya. Bagi perempuan juga ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, juga ada yang sunnah terbuka. Yang wajib dibuka sama dengan laki-laki, yaitu jabhah, kening, dahi, wajib terbuka. Jadi kalau kita lihat orang rumah tuh kelekungnya tuh jauh ke bawah, dahi suruh narik ke atas. Cuman kalau di sini jarang terjadi kesalahan. Yang sering saya perhatikan ibu-ibu tuh sembahyangan kalau hari raya tuh, kan ketemu tuh di jalan tuh ya. Kalau hari raya tuh yang sering saya perhatikan mukenanya tuh kada bedagu. Kalau di sininya tuh jarang salah. Yang sering salah di sininya, di dagunya kada bedagu. Kenapa harus bedagu? Karena ketika kita berbicara dalam ruang lingkup mazhab Syafi'iyah nih, yang namanya wajah memang boleh terbuka, tapi wajah tuh hanya berantara dari tumbuhnya rambut sampai kepada sini nih jenggot, nah akhir jenggotnya sini, nah mun kita nih dagu nih nyamannya nyambat nih lah, nah nih sini batasannya ada tulangnya. Nah kemudian dari sisi kiri ke kanan, telinga ke telinga batasnya,
berarti kayak gini. Nah, nih 4 jalur tulang nih. Andai kata tuh istri-istri kita, anak-anak kita yang sudah mukallaf, yang baligh, terlepas daripada dagu, berarti terbuka auratnya. Terbuka auratnya tuh. Terlihat sininya nih, ini aurat nih bagi perempuan. Sehingga makanya ulama kita dulu tuh, kita bercerita di Indonesia saja. Sebenarnya mukena ini cuma ada di Indonesia. Buatan Indonesia tuh. Luar pada Indonesia tidak ada mukena nih. Kan coba lihainya ulama kita Indonesia ini luar biasa. Saking memperhatikannya syariat tuh, dibuat sesuatu yang bisa menutupi perempuan dalam sembahyang, namanya mukena. Mukenanya tuh kalau orang-orang dulu, kalau saya perhatikan punya nenek saya, punya mama saya itu di dagunya ini bertambah. Ada namanya mukena di Sirat Nasari, harganya mahal 1.600.000 sampai kadang 2 jutaan, tapi kan berdagu rupanya. Memang mahal bagus, tapi kalau tidak membawa kesahan pada sembahyang percuma. Bagus yang kain biasa tuh. Jadi dagui macam ini, kecuali nih kalau memang itu mukena tidak berdagu tapi sanggup mempertahankan karetnya tuh di sininya, sujud inya bergerak tidak bergerak di situ, ruku inya kada bergerak juga, itu tidak apa-apa, sah. Tapi kalau saya lah mending ambil jalur aman, cari yang pakai dagu tuh, nah cari yang pakai dagu. Kemudian juga bertangan, cuma mukena orang dulu tuh ada tangannya, yang sekarang banyak dah ada tangannya lagi, potong 2. Itu aurat perempuan tuh cuma batas sini, sehingga kita jangan berdebat kalau sini kelihatan ini auratnya, sehingga telapak tangannya ininya itu tidak apa-apa ketika terbuka dalam sembahyangnya. Makanya mukena orang-orang dulu tuh ada kaitannya di sini, itu kaitannya tuh tidak menutupi semua ininya, cuma buat supaya jak terulur ke bawah, tidak terulur ke bawah. Kenapa? Ketika melewati daripada pergelangan, maka batallah sembahyang perempuan tersebut, dia membuka auratnya. Makanya ada yang berkait tuh, ada yang berkait. Jadi saya itu pernah ditanya sama ibu-ibu, Ustadz ya waktu dia sujud Ustadz kelihatan belakang punggung tangannya. Yang namanya auratnya itu di sini, telapak tangan hadapan belakang itu bukan auratnya di dalam sembahyang ya, di dalam sembahyang, sehingga silahkan saja. Tapi lebih bagus perempuan itu tertutup. Andai kata dia mau tertutup, maka itu lebih bagus bagi perempuan. Makanya bagi anak-anak kita, istri-istri kita yang sudah telanjur beli mukena sepotong, sekarang tuh ada sudah modifikasinya, ada sudah pakaian dalam yang langsung bersarung tangannya. Jadi memang ininya sepotong, tapi rupanya bersarung tangan lagi di dalam. Sah yang demikian? Sah yang model seperti itu, tetap tertutup, artinya tetap bisa terpakai. Sayang beli udah mahal-mahal tuh, tidak terpakai. Jadi yang anunya kalau memang tidak mau yang gaya kuno, karena yang tanganan langsung itu gaya kuno, biasanya yang gadis-gadis tidak mau pakai, yang muda-muda tidak mau pakai itu. Jadi mengakalinya di toko-toko orang nak berangkat haji itu, peralatan haji tuh, ada tuh, ada sarung tangannya Pak, udah sarung kakinya sudah, sama leggingnya ada tuh barangnya di situ dah. Itu cara ngakalinya, daripada tidak terpakai terjual atau udah tak apa-apa beli sudah mahal, tetap bisa diakali. Itu sujud perempuan. Nah kalau kaki perempuan wajib tertutup, sedangkan laki-laki sunnah itu terbuka. Nah, laki-laki sunnah terbuka, perempuan kaki wajib tertutup. Jadi segala kaki dan anak jari kaki perempuan itu wajib ditutup. Nah itu buktinya, maka kaki itu tidak maksudnya terjadi perselisihan kaki itu. Laki-laki sunnah terbuka, kalau tertutup tidak mengapa. Kalau perempuan wajib tertutup. Mana anunya? Di dalam fikih ini ada, di dalam Fathul Mu'in ada, dalam Fathul Qarib itu ada anggota sujud yang memang harus dilakukan ketika sujud. Nah, nih segalanya nih, segala perut jari, 2 telapak kaki, maka sunnah terbuka. Kan sunnah kan? Sunnah terbuka. Bahasa kitabnya nih, sunnah terbuka artinya kalau sunnah nih kita tidak lakukan, tidak melampaui batas kerusakan di dalam ibadah. Sunnah terbuka. Jadi kalau kedinginan pakai kaos kaki, oke saja. Atau betis ini kedepuron maitihakan, biasalah betis orang begawi di endo, jadi ditutupi. Ada masalah ya, ada masalah.
Artinya itu sunnah terbuka. Dua telapak tangan sunnah terbuka. Nah, sunnah juga bahasanya. Sunnah terbuka. Berarti ketika tertutup tidak mengapa, kalau dibuka dapat pahala. Itu anggota sujud. Sujud atas 7 anggota ini. Makanya kalau masih bisa, kita usahakan pakai yang lebih yang lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati. Aku suka beribadah nih Pak sekalian, cari yang ulama tuh yang lebih menekankan kehadap hati-hatian. Umpama kayak gini nih, sujud ulama kan ada yang memadahkan ke-7-7-nya wajib, ada yang mengatakan juga yang penting jabah itu sampai, yang lainnya tuh terserah lah lagi, tidak apa-apa. Saya suka beribadah mengikut yang lebih paten tadi. Andai kata tidak terlakukan itu tidak mengapa, tapi saya suka mengikuti yang kayak 7 tadi, suka seperti itu beribadah itu, jadi tidak nyaman, gampang itu melihatnya. Nah itu dalam anggota sujud. Dan seterusnya syaratnya sujud tuh macam mana bisa sah kesempurnaannya. Yang pertama, sujud itu atas 7 anggota tadi. Dan yang kedua, dahinya itu terbuka, dahi wajib terbuka. Ketiganya, cara kesempurnaan itu memberatkan dengan kepalanya. Kalau kita sujud di sini nih, setidaknya ada perasaan tertekan ke dalam tuh, ada perasaan tertekan. Ini kan nih busa, ada perasaan tertekan. Kalau di karpet yang model ini, sekiranya dahi kita tuh terasa mentok, dah iyalah dah tuh. Kalau terlewat ditekan bebekas Pak, bebekas. Saya perhatikan tuh, saya sudah apa namanya, eksperimen ya bahasanya. Iya, kalau sering ditekan kuat di sejadah macam ini, bebekas hirang. Bebekas hirang itu sebenarnya kalau orang dulu, saya itu ingat benar waktu di pondok katanya kalau bebekas hirang tuh ahli sujud tuh karap tahajud. Enggak juga, saya jarang tahajud gara-gara sujud di wadah yang macam ini nih. Enggak percaya, buktikan bahwa kalau keseringan sujud terlalu tekan di tempat macam ini bebekas. Cuman karena kita tuh khawatir ya, kadang tuh ya, saya lah sampai sekarang tuh saya tuh rasa khawatir kalau tidak menekan, jadi di tempat seperti ini pun saya tekan. Makanya kadang dahi ini bisa bebekas, tapi itu seminggu 2 minggu hilang bekas tuh. Bisa bebekas. Bukan orang ahli tahajud, manalah jarang tahajud. Cuma itu salah anunya aja nih, tempatnya kasar. Nah itulah, itu namanya kesempurnaan, memberatkan kepalanya tadi sebagai syarat kesempurnaan sahnya sujud. Dan yang lebih penting lagi, menyengaja di dalam sujud. Jadi sujud tuh Pak perlu disengaja. Beniat tuh Ustaz, tidak perlu beniat, memang bersengaja. Kita tuh nak sujud, artinya tidak boleh keadaan takajud, tidak boleh keadaan tidak sengaja sujud tuh. Lagi bangun dari sujud umpamanya takajud, ada petir, tiba-tiba tersujud, memang kebetulan gawiannya pas itu sujud lagi, sudah aja langsungkan aja nih kan, kebetulan dah. Nah itu tidak bisa, tidak sah. Kenapa? Tidak ada kesengajaan buat sujud. Maka di dalam kitab ini dikatakan kesengajaan untuk sujud itu harus. Jadi bersengaja kita nak sujud tuh bukan gara-gara takajud, bukan gara-gara terpeleset. Umpama terpeleset tersujud, sudahlah aja, memang sujud juga panggawiannya lagi nih. Oh enggak bisa, bangun lagi, enggak bisa, karena di luar daripada syarat sahnya sujud. Nah, yang seterusnya tiada sujud tidaklah sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerak dirinya. Yang maksudnya dengan gerak dirinya tuh Pak, jangan disujuti apa yang kita bawa di badan nih. Kalau kayak bapak-bapak dah khawatir saya, nang gagayaan aliman bawa surban nih yang paling bahaya. Maksudnya sujud di atas gerak sujud dirinya tuh, apa yang kita pakai jangan sampai kita sujuti, enggak sah. Kenapa tidak sah? Kita tidak sujud di tempat sujud, tapi sujud pada badan kita sendiri. Contohnya surban ini saya bawa sembahyang, ini saya bawa sembahyang nih, pas sujud umpama terletak macam ini di atas tempat sujud, tersujuti sama saya, padahal ini nih saya bawa bergerak nih. Itu tadi yang dimaksud dengan gerak diri tadi. Jangan sujud dengan sesuatu yang dibawa anggota badan. Artinya dalam kitab ini bahasanya tuh tidak sujud pada sesuatu yang bergerak pada gerak dirinya. Ini yang bergerak pada gerak diri saya. Nah, tersujuti ini, bangun
tidak sah sujudnya. Dia sujud pada sesuatu yang bergerak pada gerak dirinya. Namun ketika hanya tangan, tidak apa-apa. Kayak perempuan-perempuan tuh, dia pas sujud tuh kadang mau kenanya karena tangannya tuh, tutup tangannya tuh. Kalau tangannya di dalam, ada yang di dalam, pas dia sujud kan mau kena di tangannya tuh, tidak masalah. Kan tadi kita udah tahu rumusnya ya dah. Tangan sunnah terbuka, ketika tertutup tidak apa-apa di dalam. Yang penting jangan dahinya tersujuti mukenanya. Kalau dahinya yang tersujuti mukenanya tidak sah, karena dia sujud pada sesuatu yang bergerak pada gerak dirinya. Itu kesempurnaannya. Kecuali kalau memang nih apa namanya, sorban diletak di tempat sujud, itu tidak apa-apa, sujutilah, karena ini tidak mengikut bergerak pada gerak diri kita. Tapi yang mengikut pada gerak diri kita itu tidak sah. Jadi hati-hati banget nabu surban nih, kadang surban kepanjangan, paksa lah kikih dahulu. Ngalih juga surban nih. Orang bahari itu bukan kayak ini, manusia bayangan tuh orang nambah ikat di kepala tuh. Itu yang diajarkan tuh, yang berikat apa namanya imamah ya. Kita sekarang ini budaya Indonesia macam ini, benarnya mengkhawatirkan kalau nggak paham. Kalau kau sujuti ini nih, kalau kena telapak tangan itu tidak mengapa. Dan selanjutnya meninggikan bahunya daripada atasnya. Nah, bahu diangkat sedikit. Dan lanjut tumak ninah di dalamnya. Wajib tumak ninah dalam sujud, jangan langsung bangun. Meskipun kita sebagai makmum, mentang-mentang imam sudah bangun, hanya gini aja, Allah salah dah. Meskipun imam sudah bangun, kita sujud dulu sekedar tumak ninah. Sekedar tumak ninah itu, makanya ulama kita tuh, biar orang ini bisa tumak ninah, dikasihnya bacaan di dalam tuh sunnah hukumnya, bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tuh fungsinya biar orang tumak ninah, biar orang terdiam di situ bacanya. Bacaannya tuh sunnah, tumak ninahnya yang wajib. Nah, jadi ulama tuh pintarnya minta ampun, biar orang nih bisa tumak ninah, disuruh bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama rokok, biar ada tumak ninah di rokok tuh, disuruhlah orang bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sama i'tidal, i'tidal tuh biar orang dapat tumak ninahnya, disuruhlah bacaan bangun daripada rokok tuh kan bacaan rabbana walakal hamdu, paling pendek, yang panjangnya seperti yang kita baca biasa tuh, dapat tumak ninahnya. Pintar ulama kita tuh, kita kadang memahami di situ. Pada ulama tuh nah ulahnya pertolongan buat kita tuh, biar kita dapat rukunnya. Kita merasa bacaan yang wajibnya, padahal tumak ninah tuh yang wajibnya, tapi tumak ninah kita dapat gara-gara kita baca. Nah, disitulah kesempurnaan sujud itu di dalam 7 anggota. Dan engkau hantarkan tanganmu itu berbetulan 2 bahumu. Jadi waktu sujud sejajarannya bahu, bukan waktu takbir, waktu sujud. Jadi diukur-ukurlah sujud sempurnanya aja, sempurnanya seperti itu, berbetulan dengan bahu ketika sujud. Kan ada tuh nang sujud tuh, kita biasa melihat leh kawanan kita nonton aja kada hadapan, nah ininya dianukannya. Aku kada poron tadi nyampe. Bahunya anu tadilah kata gitu, berbetulan dengan bahu lah. Nah, seperti itu toh. Jadi jangan dianuakan, ditarusakan, dihunjurakan, apa maksudnya, dijulurkan. Hantarkan tangan itu berbetulan dengan bahu. Dan keduanya bahwa jangan engkau hamparkan kedua hastamu, yang disambat Pak Haji tadi, jangan dihamparkan ke anu, betulkan kedua bahu tak angkat. Bagi kita laki-laki itu nah angkat, bujurakan ke bahu, jangan menjulur tadi. Dan ketiganya bahwasanya tumak ninahlah engkau di dalam sujud serta membaca tasbih ta'zim di dalamnya. Adalah itu kesempurnaan di dalam sujud. Kalau masalah praktek turun sujud, bangun daripada sujud, itu bukan termasuk kepada apa namanya perkara yang menciderai sembahyang kita. Kalau hadisnya yang sahih bangun sujud tuh, Rasulullah itu wa'tamada 'alal ardi summastaqam, kemudian tuh bangun bahasa pulang, bemendak dahulu
Jadi ketika bangun dari sujud, hendak bangun ke atas tuh, Nabi itu inya bemendak dahulu. Jadi beliau tuh kadangnya kan kita tuh melihat orang sembahyangan tuh ada praktiknya tuh yang bangun dari sujud tuh Allah, itulah langsung tuh. Amun di dalilnya tuh, tapi ini tidak mempengaruhi kebatalan pada kesahan sembahyang dah. Ada yang dianjurkan Nabi itu Allah, nah sini lah hanyar, nah benar bemendak kalau inya Nabi itu sihatnya sebentar lah hanyar bangun. Ada juga yang langsung bangun kayak tadi, nggak apa-apa juga, ada masalah juga.